Surga di telapak kaki ibu. Sepertinya ungkapan ini sangat tepat ditujukan kepada Ketut Meli, ibu muda yang tinggal di Banjar Balai Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Wanita kelahiran tahun 1991 ini harus bergelut dengan waktu, mengais rejeki untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya seorang diri. Sepeninggal Ida Bagus Ketut Parwata, suaminya menghadap Sang Pencipta setahun lalu karena sakit. Menyandang status janda muda, tidak pernah sedikit pun terbesit dalam benaknya meninggalkan anak sematawayangnya yang masih duduk di kelas 3 SD untuk menikah lagi. Dia justru bertekad untuk terus menyekolahkan anaknya sampai meraih gelar sarjana, meskipun tanpa didampingi suami tercinta. Untuk tekad kesuksesan Ida Bagus Putra Sedana, buah hatinya itu, Meli, demikian panggilan akrabnya, rela mengambil pekerjaan apapun yang terpenting halal. Kadang menjadi buruh bangunan, buruh angkut barang, dan membuat porosan atau sarana upacara umat Hindu. Wanita tangguh ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak punya rumah. Beruntung, mertuanya bersedia mengajaknya tinggal bareng sehingga dia dan anaknya bisa tidur tidak kepanasan dan kehujanan. Kalau mengandalkan buruh serabutan, agak susah karena jarang ada pekerjaan. Biar ada pemasukan tiap hari, saya selalu buat porosan untuk sarana upacara, biar ada untuk makan dan bekal anak sekolah, ujarnya, lirih mengawali perbincangan dengan tim Jerak Pos Bali TV. Untuk penghasilannya, tiap hari dari hasil menjual porosan, Meli hanya bisa mengantongi uang antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Penghasilannya yang segelintir dalam sehari memang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk biaya anaknya sekolah. Namun, dia masih beruntung memiliki mertua yang sering membantu kebutuhannya dan kebutuhan anaknya. Namun demikian, dia berharap ada dermawan yang bermurah hati, bersedia menjadi bapak angkat anaknya agar bisa lancar bersekolah hingga meraih gelar sarjana, bahkan hingga sampai bekerja. Karya porosan. Terus untuk sarana upacara. Nggih. Terus itu tiap hari nggih dikerjakan. Itu penghasilan dalam sehari Hampir 20.000. Itu cukup nggak untuk biaya anak sekolah, terus untuk Iya, sehari-hari? cukup. Terus gimana untuk jalan keluarnya? Dibantu mertua nggih? Nggih. Terus tinggal sementara sama mertua? Iya, sama mertua. Numpang, kenapa? Karena nggak ada tempat? Iya, nggak ada tempat. Nggak punya rumah? Iya. Oke. Sementara itu, Ida Ayu Kade Srinita, mertua dari Meli yang juga berstatus janda, mengatakan sejak menikah dengan anaknya, Meli sudah pisah kakak dengan dirinya. Menurutnya, anaknya dan istrinya memilih hidup mandiri. Namun begitu, anaknya meninggal karena sakit tahun lalu. Dia kemudian memutuskan untuk mengajak menantunya tinggal serumah. Pasalnya, menantunya itu tidak memiliki rumah. Menantunya memang tergolong warga tidak mampu, namun karena tidak memiliki tanah, pemerintah tidak bisa memberikannya bantuan bedah rumah. Karena syarat untuk mendapatkan bedah rumah harus memiliki tanah sendiri. Yang membantu semenjak anak yang meninggal, yang ajak sama cucu. Termasuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari ya? Nggih. Nah, karena nggak ada pekerjaan tetap. Nggih. Sekarang cucunya kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah, dulu sudah pecah kakak, pisah kakak? Bisa udah. Tapi karena mungkin dia ngajak. Karena nggak punya tempat. Nggak punya. Srinita berharap pihak pemerintah daerah ataupun dermawan bisa membantu menantunya untuk biaya pendidikan cucunya, karena dirinya yang seorang janda juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya rumah yang dimilikinya sepeninggal suaminya. Dari Jembrana, tim Jerak Pos Bali TV mengabarkan.
Kerja Pos TV bersama membangun bangsa.